Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Kamis 30 Juli 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Kepala Kebijakan Ketidaksetaraan Kelompok Bantuan Global Oxfam Max Knudsen menyatakan pada Selasa 28 Juli yang lalu, dia mengatakan meninggalkan jutaan orang untuk kelaparan dan memasak planet ini. Oxfam mengutuk negara-negara industri yang hanya menjanjikan 4,5 miliar US dollar untuk memerangi krisis kelaparan terburuk di dunia dalam puluhan tahun terakhir. Menurutnya, setidaknya ada 28,5 miliar US dollar lebih diperlukan untuk membiayai investasi pangan dan pertanian untuk mengakhiri kelaparan dan mengisi kesenjangan besar dalam seruan kemanusiaan PBB. Negara-negara G7 telah menjanjikan sekitar 14 miliar US dollar untuk memerangi kerawanan pangan global tahun ini, termasuk jumlah yang dijanjikan pada Selasa yang lalu. Nah, pemirsa, bagaimanakah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok negara G7? Apa saja dampak kebijakan yang dihasilkan oleh kelompok G7? Dan apakah kelompok G7 membuat jutaan orang di dunia kelaparan? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Arif Firmansyah, beliau dari Lembaga Studi Ekonomi Islam. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Alhamdulillah, ini gimana nih kabarnya nih Bung Arif? Sehat ini Bung? Ya, alhamdulillah, tetap semangat dan sehat untuk membangun peradaban dunia dengan Islam, insya Allah. Alhamdulillah. Baik, Bung, langsung saja nih menyikapi terkait ini kan para petinggi atau para pemimpin dari negara-negara G7 ini telah melakukan sebuah pertemuan di Jerman. Nah, menurut Anda sendiri ini kira-kira topik apa yang sedang dibahas di dalam pertemuan tersebut ini, Bung Arif? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan salat selalu senantiasa untuk baginda Rasulullah SAW dan tentunya semoga tetap para pemirsa untuk Kabar Petang Khilafah Channel senantiasa tetap sehat walafiat dan tetap semangat untuk bisa membangun peradaban dunia dengan Islam. Baik, Bung Aziz, tadi mengutip apa yang tadi sempat disampaikan oleh Bung Aziz dalam prolognya tadi, ya terkait dengan pertemuan G7 Summit Program. G7 Summit Program memang ini kalau kita cermati dari topiknya memang ideal, ya kan, topiknya itu adalah topik yang bernilai seakan-akan positif, di mana di situ dari Kanselar Jerman ya Scholz memberikan satu penekanan dalam G7 Summit Countries ini terkait dengan a signal of clarity and strength. Ya. Jadi terkait dengan membangun kekuatan dunia dan juga kejelasan posisi masing-masing negara itu dalam percaturan dunia. Intinya gitu. Jadi kalau kita lihat seperti ini, maka memang saya mencermati juga beberapa apa saja sih yang dibahas di situ. Ya. Yang pertama, kalau saya lihat di sini sesi yang pertama adalah shaping the global economy, membangun ekonomi global, di mana dari sesi yang pertama ini mereka berharap ada outcome dari pihak para G7 country leaders, ya, para pemimpin negara-negara G7 itu tentunya menekankan pada bagaimana pertumbuhan ekonomi dunia, ya kan, itu terus meningkat, ya kan, seiring dengan pasca pandemi COVID ini yang selesai. Ya kan, lantas juga mengkritisi mengenai
kenaikan inflasi dan sebagainya. Itu dari sisi topik ekonomi ya gitu ya. Kita lihat itu dulu. Nanti kita kupas satu-satu. Lantas yang kedua itu juga terkait dengan promoting partnership for global infrastructure investment. Ini jadi saya kutip dari websitenya langsung, website dari G7Germany.de. Jadi ini website yang khusus untuk menampilkan mengenai apa saja program dari G7 Summit Leaders itu. Jadi yang kedua ini terkait dengan mempromosikan atau menguatkan kembali kemitraan global dalam perkara investasi dan infrastruktur. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan cooperation on foreign and security policy, kerjasama kebijakan luar negeri dan keamanan dunia. Nah, ini juga. Lantas yang keempat itu bicara mengenai the world in conflict, exchange on Ukraine. Ya, jadi membahas mengenai konflik dunia, khususnya terkait dengan Ukraina, perang Ukraina. Ya. Lantas sesi yang kelima bicara mengenai investasi di bidang kesehatan, energi, climate, energy and health. Jadi climate itu iklim, ya perubahan iklim, energi dan kesehatan. Sesi yang ketujuh cukup banyak di sini bicara mengenai food security and gender equality. Nah, ini juga kita sepertinya terkait pula dengan bahasan kita nantinya. Food security, ya, ketahanan pangan dan juga kesetaraan gender, strong together. Ini bicara segitu. Sampai banyak sekali ini ya. Sampai yang ketujuh ini adalah shaping international cooperation, multilateral and digital order. Jadi membangun kerjasama internasional, ya, multilateral dan juga terkait dengan dunia digital. Oke, sekarang kembali ke pertanyaan dari Bung Aziz tadi. Ya. Maka topik apa saja yang dibahas tadi? Berarti kan sudah ada tujuh topik tadi ya. Tujuh topik yang dibahas itu ya, perkara ekonomi, perkara ketahanan pangan, sampai perkara gender pun juga dibahas, perkara Ukraina, konflik itu juga dibahas dan lain sebagainya. Jadi ini kalau kita kembalikan lagi ke platformnya G7, ya, G7 countries atau negara-negara G7 ini adalah negara-negara yang dianggap yang bergabung adalah negara-negara yang dianggap kaya, ya, atau negara-negara yang sudah maju, ya, sudah developed countries. Nah, di Indonesia masuk G7 ini, cuman harus kita pertanyaan juga, sudahkah Indonesia ini menjadi sebuah developed countries atau still underdeveloped? Nah, gitu ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Sudahkah semua negara-negara di situ betul-betul sudah developed countries, negara yang sudah maju, atau masih underdeveloped? Ya, sedangkan Indonesia kalau memang sudah masuk ke G7 ini, kita harus kaji lagi tingkat kelayakannya sebagai negara maju tersebut seperti apa. Demikian, Bung Aziz. Ya, baik Bung. Ini kan sebagaimana yang sedikit Anda paparkan tadi kan ada beberapa topik ya. Tetapi kemudian kalau kita melihat dan mencermati dengan kondisi kekinian, ini tampaknya topik dominan ini masih masalah tentang Ukraina, ya, yakni tentang perang Rusia dan Ukraina yang kemungkinan besar ya ini menjadi bahan utama di dalam perbincangan kelompok G7 ini. Nah, kalau Anda melihatnya seperti apa ini? Kira-kira apa kontribusi para pemimpin Barat di G7 di dalam menciptakan perdamaian dunia? Apakah kelompok ini justru menciptakan kekacauan atau seperti apa ini Anda melihatnya? Ya, baik. Kalau tadi ada pertanyaan mengenai kontribusi. Ya, kontribusi. Maka saya lihat lagi di sini. Kontribusinya apa? Bagi mereka yang negara-negara G7 tadi dia di atas kertas, ya, ini di atas kertas perjanjian atau mungkin summit G7 summit ini di atas kertas bicara mengenai outcome. Outcome itu hasil atau rekomendasi apa yang akan dihasilkan dari pertemuan seperti ini. Kalau saya bacakan di sini, the G7 again strongly condemn Russian aggression and pledge to continue to provide financial, humanitarian, military and diplomatic assistance for Ukraine for as long as necessary. Jadi rekomendasinya dalam summit ini, pertemuan ini, ya kan, negara-negara G7 itu betul-betul menekankan pada agresi Rusia yang dianggap mengganggu ya stabilitas perdamaian dunia, ya kan, dan juga tentunya di sini mereka pledge itu artinya bersepakat ya untuk memberikan bantuan ya keuangan, bantuan kemanusiaan, bantuan militer, diplomatik kepada Ukraina
dan memberikan sanksi kepada Rusia. Luar biasa ini. Ya kan? Dan ini juga akan meminta pertanggungjawaban para war crimes ya, para penjahat perang di situ ya. Memungkinkan di sini menekan pada Rusia. Oke, baik. Sekarang balik lagi yang tadi, apa kontribusinya? Ya. Kalau kita perhatikan seakan-akan memang kontribusi yang diberikan oleh G7 Summit ini adalah mau mengembalikan perdamaian dunia. Ya. Cuman kalau kita lihat kembali, ya kan tadi menekankan pada bahwasanya ini yang disalahkan Rusia, gitu ya. Yang disalahkan Rusia yang menyerang Ukraina. Sedangkan kalau kita mau jujur untuk bisa objektif, maka kita harus juga lihat sudut pandangnya Rusia yang dianggap sebagai tertuduh di sini. Rusia dianggap sebagai tertuduh sebagai negara yang melakukan invasi kepada Ukraina. Sehingga kalau kita perhatikan lagi, maka Rusia sebagai negara yang berdaulat merasa bahwasanya wilayah teritorinya seperti Ukraina ini selama ini berada di dalam pengawasannya itu akan diambil alih oleh negara-negara Barat, kapitalis Barat. Nah ini sebenarnya kalau kita perhatikan maka terjadi perebutan power ya antara dua blok ini kan, saya katakan blok Barat dan blok Timur. Meski sekarang blok Timur itu Pakta Warsawa memang sudah tidak ada, tapi setidaknya blok Timur itu secara bayang-bayang itu masih tetap ada di bawah pengaruhnya Rusia, ya kan? Nah, sehingga kalau kita lihat di sini ya bukan pada kontribusi perdamaian dunia, tapi kontribusinya lebih jelas pada bagaimana menjadikan Ukraina ini sebagai salah satu negara satelit bagi NATO atau bagi kapitalis Barat untuk tentunya perkara lagi ini ekonomi, nilai ekonominya kan besar di Ukraina itu, khususnya energi. Ya kan? Dan itu juga menjadi salah satu kalau dari sisi politiknya, maka ini juga bisa memberikan tekanan kepada Rusia yang seakan-akan sudah mau bangkit lagi sebagai negara superpower, memberikan semacam sinyal pada Rusia, jangan main-main dengan kami NATO, yang kalau tidak ingin Rusia bernasib seperti Uni Soviet yang dulu jatuh kalah telak dengan NATO. Itu yang kalau kita ambil bahasa sinyal yang diberikan oleh G7 Summit ini pada krisis Ukraina yang sedang terjadi saat ini. Ya, baik Bung. Lantas jika memang demikian, sebagaimana yang sudah sedikit Anda jelaskan tadi, kira-kira apakah G7 ini merupakan pertemuan eksklusif begitu ya, pertemuan eksklusif para pemimpin imperialisme dunia yang kemudian mewakili kepentingan para kapitalis monopoli besar dan juga perusahaan-perusahaan transnasional. Apakah bisa juga dikatakan demikian begitu, Bung Arief? Ya. Jadi kalau terkait seperti itu, apakah G7 ini menciptakan kekacauan? Ya, tadi dari kutipan Bung Aziz, ya kan, yang mengambil kutipannya dari Oxfam ya tadi ya. Siapa tadi? Max, sebentar, saya cek lagi itu dia. Dari Max Lawson. Ya. Semacam ini kan NGO, ya kan, NGO atau non government organization atau LSM dunia, LSM global, Oxfam ini memberikan kekritisan atau memberikan kritik beberapa hal terkait dengan G7 Summit ini. Maka apa yang dikemukakan oleh Oxfam dari pimpinan Max Lawson tadi yang dikutip oleh Bung Aziz itu memang itu menunjukkan fakta yang sebenarnya. Fakta yang sebenarnya. Kenapa? Kan kita tahu sendiri LSM ini juga berdiri di barat, ya kan? Di Eropa tentunya di sana ya, di barat, di Amerika, di Eropa sana. Tapi mereka dengan objektif pun juga memberikan kritik kepada negara-negara G7 itu tadi yang selama ini dinilai tidak mampu memberikan solusi bagi dunia, khususnya di bidang pangan. Solusinya di bidang pangan. Maka dari itu, kalau sudah bicara seperti ini, maka sesungguhnya ya apa yang terjadi di G7 Summit itu sebatas pada konsolidasi negara-negara kapitalis Barat beserta negara-negara bawahannya, ya,
untuk mengkonsolidasikan kekuatan kesepakatannya agar tetap mereka itu bersama-sama untuk bisa melalui perusahaan-perusahaan transnasionalnya itu untuk tetap bisa menjaga kepentingan kapitalisme itu untuk memonopoli perdagangan dunia, memonopoli ekonomi global tersebut. Nah itu kan. Dan memang nanti kalau kita baca lagi penjelasan dari Max Lawson ini maaf, juga mengkritiki bahwasanya perusahaan-perusahaan transnasional khususnya yang di bidang pangan, memang di sini kan dia lebih mengarah ke pangan, dia memberikan kritik bahwasanya ternyata perusahaan-perusahaan pangan itu mengambil keuntungan besar, ya mengambil keuntungan besar dari krisis pangan, ya kan? Apalagi krisis pangan yang sempat terjadi selama COVID-19 dan juga sekarang ini. Ya jadi ini sudah jelas bisnis yang gaya atau style kapitalisme itu memanfaatkan, menjadikan permasalahan seperti krisis itu, ya krisis dunia dan sebagainya itu ajang bisnis. Bahkan termasuk kalau tadi kita kembalikan lagi dengan pertanyaan sebelumnya tentang krisis Ukraina, ya krisis Ukraina, maka di situ juga bisa menjadi pasar bagi negara-negara kapitalis melalui perusahaan-perusahaan transnasionalnya untuk terus berjalan bisnis senjatanya ini, bisnis senjatanya, bisnis keamanan ya, untuk memanggil tentara bayaran dan sebagainya, ini terus jalan, ya kan, terus jalan. Jadi tentunya mereka memanfaatkan di mana ada bahkan dikatakan krisis kemanusiaan yang ada di dunia itu bisa menjadi sebuah kesempatan bisnis yang harus dijalankan, harus dikuasai oleh mereka. Dan itu kelebihan mereka dalam perkara seperti itu. Ya, baik Bung. Ini kalau kita melihat dan mencermati dari pemberitaan yang ada, ini kan diberitakan bahwa Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di kelompok G7 ini pada Selasa 28 Juni yang lalu, ini berjanji untuk mengalokasikan dana sebesar 4,5 miliar US dollar tahun ini untuk membantu memastikan keamanan pangan di seluruh dunia. Nah, menurut kacamata Anda sendiri nih Bung, dengan sejumlah uang sebesar itu, kira-kira pendistribusiannya ini seperti apa? Apakah langkah tersebut ini nantinya mampu mengatasi krisis pangan global atau seperti apa ini menurut Anda? Baik, ya terkait dengan alokasi dana 4,5 miliar, ya. Dan juga sumber yang sama pula yang masih saya pakai, ya kan, dari LSM seperti ini, yaitu Oxfam tadi, Max Lawson itu memberikan penjelasan. Penjelasannya jelas penjelasan yang logis dan bisa dikatakan masuk akal, karena ini tentu nama NGO itu kan pasti mereka juga memberikan kritik itu bukan sekedar bukan sekedar statement biasa, statement kosong atau pepesan kosong, tapi tentunya juga berdasarkan pada penelitian atau investigasi di lapangan, gitu ya. Nah, kalau saya mengutip statement dari Max Lawson tadi itu, ya, maka sesungguhnya dibutuhkan dana 28,5 miliar sebenarnya. Ya. Kalau hitung-hitungan budget itu ya, idealnya itu 28,5 miliar. Dan itu pun juga sesuai dengan seruan kemanusiaan PBB. PBB sendiri yang juga sudah mengkalkulasi bahwasanya untuk mengakhiri krisis pangan, kelaparan, dan juga economic gap atau kesenjangan ekonomi yang begitu besar sekarang ini, ya kan? Nah, maka tentu butuh biaya untuk restrukturisasi atau untuk membangun kembali yang namanya industri pangan dan pertanian, ya, pangan dan pertanian, lebih-lebih lahan pertanian itu butuh 28,5 miliar. Namun di G7 Summit kemarin 4,5 miliar. Ya, meski sebelumnya juga sudah akan ada 14 miliar, ya kan. Jadi kalau sebelum hari Selasa kemarin sudah disampaikan, ya sempat dijanjikan 14 miliar. Plus nanti akan habis summit kemarin juga 4,5 miliar, sebenarnya berarti 18,5 miliar. Ini masih janji loh ya, masih janji. Tapi mengenai implementasinya, terus fakta di lapangannya, sampai sekarang pihak Oxfam ini yang terus memantau perkembangan perkembangan janji-janji tadi itu ternyata ya
belum jelas kemana dana itu akhirnya. Jadi apa enggaknya ya nggak jelas juga. Jadi seakan-akan dunia ini masih di PHP, gitu ya, masih di PHP oleh negara-negara kapitalis besar itu. Hanya janji gitu ya. Sama seperti rakyat Indonesia sekarang ini yang masih sering kali mendapatkan PHP janji dari rezim, gitu ya. Nah, tapi untuk urusan pangan masih janji. Tapi untuk urusan tadi bantuan senjata ke Ukraina, ya, maka disebutkan di situ US dengan sigap yaitu memberikan bantuan senjata sebanyak 5 miliar. Tapi ingat, ini bantuan senjata itu bukan gratis itu ya. Sekali lagi kalau tadi yang saya apayatkan dengan yang tadi itu, maka sesungguhnya dalam konflik itu juga ada nilai bisnisnya. Sehingga kalau ada bantuan senjata 5 miliar itu, maka itu juga bentuk bisnis pula. Nilai bisnis yang didapatkan oleh US beserta negara-negara maju lainnya dalam perkara industri militer ini cukup besar, 5 miliar diberikan kepada Ukraina. Tapi dalam 5 miliar ini tidak ada satupun menjelaskan mengenai paket bantuan untuk pangan. Ya kan? Paket bantuan pangan nggak ada 5 miliar tadi itu. Nah, sehingga dari situ tentunya dipertanyakan kembali ini jangan-jangan hanya pepesan kosong saja yang disampaikan oleh G7 leaders ini kepada dunia untuk memberikan bantuan krisis pangan. Jangan-jangan bahkan krisis pangan itu juga bisa menjadi semacam ada ya bisa jadi ada unsur kesengajaan untuk biar tetap meluas krisis pangan tersebut, dan disitulah nanti akan muncul peluang-peluang bisnis untuk bisa menangani krisis pangan tersebut. Gitu. Ya, baik, menarik ini, menarik. Ternyata bisa juga ya keadaan-keadaan seperti itu dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan para negara-negara imperialis. Nah, terakhir Bung Arief ini, lantas kemudian kira-kira seperti apa dan bagaimanakah langkah-langkah yang efektif begitu ya di dalam memerangi kelaparan global di seluruh dunia? Harusnya seperti apa ini kita? Ya baik. Kalau dari mengutip Oxfam tadi ya, tapi ini masih mengutip. Tapi kalau kita sendiri punya rekomendasi juga. Kalau rekomendasi Oxfam itu, ya kan, kalau yang saya baca di sini, ya sebagian itu masuk akal dan mungkin bagus juga untuk bisa dijadikan rekomendasi. Tapi sebagian lagi yang tentu tidak perlu dikaji ulang. Yang pertama tentu batalkan utang-utang ke negara miskin, ya kan? Kenapa ya? Kita tahu sendiri utang ke negara miskin itu sebenarnya bukan bantuan tapi juga jeratan di situ. Menjerat. Tahu sendiri kan negara miskin mereka itu sudah jatuh ketimpa tangga ya, sudah jatuh ketimpa tangga, jatuh karena miskin, ketimpa tangga. Tangganya apa? Dikasih utang yang begitu besar, maksudnya ya. Utang yang begitu besar ini semakin memberatkan, ini semakin memperparah krisis juga. Tapi di situ juga akan menjadi cash flow bagi negara-negara maju tadi itu untuk terus mendapatkan aliran dana, gitu ya. Yang kedua tentu direkomendasikan itu adalah yang menikmati krisis pangan ini adalah industri makanan yang mereka itu begitu mendapatkan keuntungan yang begitu luar biasa dahsyat itu ya dari krisis pangan tersebut. Dan harusnya negara-negara maju itu menekan pada perusahaan-perusahaan makanan transnasional bahkan untuk memaksa mereka ikut serta memperhatikan krisis pangan dunia. Tapi kembali lagi ini semua kan ada masih solusi yang di seputar kapitalisme. Sehingga ya kalaulah nanti industri pangan itu memberikan bantuan pun juga ya balik lagi bahwasanya pakemnya kapitalisme itu adalah no lunch free, ya kan? No free lunch, maaf. No free lunch, ya kan? Termasuk energi. Nah, lantas juga melarang biofuel, ya, melarang industri biofuel. Kenapa? Biofuel itu berarti kan mengubah pangan menjadi energi. Nah, kalau memang ini dari sisi bisnis itu menggiurkan sekali. Pangan itu kalau diubah energi mahal, harganya mahal. Nah, ini kalau dari sisi bisnis itu menggiurkan. Tapi kalau dari sisi kemanusiaan jelas ini nanti akan menjadikan krisis pangan. Kalau pangan itu diubah menjadi bahan bakar, lantas apa yang mau dimakan? Gitu. Ya kan, maka harus dihentikan yang namanya biofuel itu agar tidak terjadi krisis pangan. Baik, kalau kita perhatikan dari sisi rekomendasi kami dari LC ini dalam bingkai Islam, ya kan, maka yang pertama ya yang utama adalah hentikan sistem kapitalisme ini, ya, kembali pada sistem yang jelas manusiawi yang betul-betul memperhatikan kemanusiaan, yaitu sistem Islam.
dalam menyelesaikan krisis pangan, krisis perdamaian dunia dan sebagainya, ya kan? Kalau krisis pangan misalkan kalau dalam peradaban Islam atau sistem Islam itu sendiri, maka tentunya ya, yang harus kita pastikan adalah jangan sampai kita tergantung pada impor pangan negara lain, ya kan? Dan dimaksimalkan dulu potensi domestik yang ada di dalam negara-negara Muslim, negara-negara yang berpenduduk Muslim ini, untuk dipastikan potensi-potensinya apa juga, dan dibuat pengkhususan wilayah-wilayah yang masih subur itu, wilayah yang masih subur itu jangan dipakai lahan-lahannya itu menjadi properti. Nah ini kan juga bagian dari kapitalistik. Kalau mengubah sawah daerah Jawa ini kan subur, ya kan? Nah tapi faktanya daerah Jawa ini semakin lama cukup cepat juga peralihan lahan itu, lahan pertanian menjadi lahan properti. Nah, kalau sudah lahan pertanian menjadi lahan properti, nah ini kan berpindah, ya kan? Berpindah dari, ya kayak sama tadi biofuel tadi kan, berarti kan prinsipnya adalah kapitalistik tadi juga. Ya hanya keuntungan saja, tapi nggak melihat pada dampaknya apa nanti ke depannya itu. Nah ini yang kedua. Ya kan, pastikan dulu daerah-daerah Jawa yang masih subur itu betul-betul dibuat aturan yang tegas oleh pemerintah, ya kan, sebagai pelayan umat itu untuk tidak diubah dalam properti atau industri, ya, membangun industri tidak boleh, ya kan. Yang ketiga, ya ditekankan pula bahwa krisis pangan, maka di sini peran dari pemerintah itu untuk betul-betul memperhatikan subsidi, ya, kebijakan subsidi. Kebijakan subsidi itu bagi pemerintah tidak bisa dikatakan sebagai beban. Kenapa? Karena itu untuk menyelamatkan rakyat, ya kan. Nah, tentu itu juga akan ada impact sebenarnya secara ekonomi subsidi itu. Jangan dibilang ini sebagai beban saja. Selama ini kan kalau dalam kapitalisme yang namanya subsidi adalah beban. Tapi kalau dalam Islam, ya subsidi memang namanya beban bagi pemerintah. Ya, tapi sehingga pemerintah punya tanggung jawab untuk memastikan rakyatnya itu terjaga pangannya. Kalau masyarakat atau rakyat itu terjaga pangannya, maka sebenarnya ekonomi juga akan bergerak lagi. Coba kalau kita bayangkan sekarang, subsidi itu dicabut, tarif listrik dicabut, listrik dicabut sehingga tarif listriknya mahal, BBM dicabut, maka subsidinya maksudnya, ya BBM-nya akhirnya mahal, apalagi kesehatan misalnya itu ya, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Maka itu akan memperlambat atau bahkan bisa menghentikan perekonomian masyarakat itu, ya karena segalanya serba mahal. Sedangkan living cost mereka, ya upah mereka, maisyah mereka itu tidak setinggi tuntutan biaya hidup yang semakin lama semakin meningkat, nggak bisa dijangkau oleh mereka semua. Baik, itu mungkin yang bisa kita berikan rekomendasi dalam waktu yang singkat seperti itu. Insya Allah nanti kita mungkin bisa bahas pada pertemuan yang lebih detail lagi. Demikian. Ya baik, Masya Allah, luar biasa ini. Terima kasih Jazakumullah khairan katsir kepada Bung Arif Firmansyah ini telah berbagi di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama, dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News, karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.